Shalom, mempelai Kristus. Kami percaya, saya teramat percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, Allah yang baik bagi kita. Mari hari ini kita akan bersama-sama membawa hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia, untuk meninggikan nama Tuhan. Inilah waktu yang terbaik, waktu yang baik untuk kita mengambil waktu untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita. Kami mengucap syukur untuk waktu yang ada ini Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu untuk membawa hati, hidup kami, penyembahan kami. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi bagi orang. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will lead in all on your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you.
Hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Shalom, mempelai Kristus, pemirsa KTT dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Betani Salatiga kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada mempelai Kristus di rumah seputar pekerjaan atau bisnis yang Tuhan telah percayakan kepada kami sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Andika dan di sebelah saya ini adalah istri saya,
Floren. Kami berdua sebuah keluarga kecil yang diberkati dengan 3 orang anak yang luar biasa. Pertama Leo, Stanley, dan yang ketiga adalah Keiko. Kami melayani di Betani Salatiga. Saya melayani di departemen musik dan istri saya melayani di bidang creative ministry. Kegiatan kami sehari-hari, saya pribadi adalah seorang pengusaha dan istri saya ini adalah seorang dokter gigi yang dimana saat ini harus beralih profesi menjadi seorang pengusaha juga. Baik, mempelai Kristus, saya akan mulai dari kisah saya, dari bisnis yang sudah saya bangun sejak tahun 2007. Tepatnya itu saya masih kuliah. Waktu itu saya dengan sangat terpaksa karena kondisi ekonomi dari keluarga saya sedang mengalami masalah yang kurang baik ya. Jadi saya waktu itu terbesit sebuah pemikiran bahwa akan baik kalau saya bisa membantu meringankan beban orang tua saya dengan bekerja atau dengan menghasilkan sesuatu sehingga saya bisa membiayai kuliah dan membiayai kehidupan saya sehari-hari secara mandiri. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Satya Wacana. Saat itu saya mengambil jurusan marketing dan saya terbersit sebuah pemikiran bahwa ilmu marketing ini sangat menarik buat saya. Apalagi kalau saya praktekkan, wah ini akan menjadi sesuatu yang produktif, mungkin bisa membantu keluarga saya untuk solusi dari masalah tadi. Nah, secara tidak kebetulan juga beberapa hari setelah terbesit pemikiran seperti itu, saudara saya yang di Jakarta itu mengirimkan saya sebuah sampel produk. Yang lucu, produknya itu adalah produk tes pack untuk kehamilan, jadi tes kehamilan yang saudara-saudara tahu yang banyak dijual di apotek itu. Saya cuma berpikir, wah ini seru juga ya, tapi ya lucu juga ini saya sebagai mahasiswa malah jualan tes hamil ini. Ya, tapi karena saya sudah memiliki sebuah tekad, sebuah niat yang kuat, saya ingin bisa produktif, saya nekat saja, sudah tidak usah berpikir panjang. Kemudian itu juga saya tidak berisiko, istilahnya saya dikasih kesempatan, dimodalin, tapi dimodalnya bukan uang saudara, dimodalnya saya kepercayaan. Dan ternyata bisa juga ya, kita memulai bisnis tanpa modal uang. Dari situ saya mulai berpikir bahwa saya harus semangat, saya sudah diberikan kepercayaan dan saya ambil kesempatan itu. Saya nekat, tawarin ke apotek, ke rumah sakit, ke laboratorium, ke klinik, bahkan klinik kampus saya sendiri saya tawarin waktu itu. Setelah berjalannya waktu, hasil tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saudara. Ternyata tidak mudah. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, banyak sekali hambatan-hambatan yang saya hadapi. Tapi dengan hambatan-hambatan itu justru saya malah berpikir, saya harus bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Kalau saya bisa melewati ini, pasti saya mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah pengalaman untuk menjalankan bisnis saya ini, untuk mengembangkan bisnis saya ini. Ya, seiring berjalannya waktu, memang tidak mudah karena semuanya itu pada awalnya saya kerjakan sendiri, saudara. Mulai membuat nota, dari mengirim barang, bahkan sampai pembukuan, saya kerjakan sendiri. Nah, dan yang paling susah ini yang nomor 4 ini, mencari order, saudara. Mencari order ini bagi saya adalah tantangan yang sungguh luar biasa karena saya tidak punya pengalaman apa-apa, cuman belajar teori aja di sekolah. Dan kalau sudah dipraktekkan, kebanyakan tuh ada hal yang nggak sama, jadi saya harus belajar lebih di lapangan. Jadi waktu saya mencari order itu banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Ketika harus menunggu lama, ketika harus dicuekin, ketika harus sabar, menemuin orang-orang yang susah diajak deal. Jadi memang butuh mental yang baja dan kegigihan yang kuat. Pernah juga sudah nungguin lama, sampai ketemu nggak dibeli, malah diberikan PHP lah istilahnya. Bahkan pernah juga sampai diusir, saudara. Jadi memang pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih gigih lagi
menghadapi masalah-masalah yang ada sekarang ini. Tapi justru melalui hal-hal seperti itulah saya bisa belajar untuk tidak malu, untuk tidak gengsi dan tidak cepat mengeluh. Dan di situ saya mulai bisa berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan cara agar saya bisa lebih berhasil. Memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita mempunyai semangat, mempunyai jiwa untuk bekerja keras dengan konsisten, dan terlebih kita percaya dan memiliki iman bahwa kita punya Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan yang selalu membuka jalan kita, segala masalah, segala kesulitan itu adalah hal-hal yang bukan lagi perlu kita khawatirkan. Akan tetapi masalah-masalah itu adalah sebuah tantangan yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke level yang lebih tinggi dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa sukses story yang kalau saya boleh ceritakan itu memang tidak bisa dipikirkan secara manusia ya. Semuanya itu saya anggap adalah mukjizat, karena dari saya melakukan ini dari nol, tidak punya apa-apa, dan mengalami masalah-masalah yang tadi saya ceritakan, ditolak, didiamkan, bahkan pernah diusir juga. Ada beberapa rumah sakit yang memperlakukan saya seperti itu, tapi alhasil sekarang kalau saya lihat sendiri, rumah sakit yang tadinya susah, yang tadinya sulit, itu jadi customer terbaik saya. Bahkan sampai 75% tuh kebutuhan satu rumah sakit, kebutuhan laboratoriumnya itu dipercayakan kepada saya. Jadi memang kerja yang konsisten, kerja yang mengandalkan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Lalu yang berikutnya, saudara, apa yang membuat bisnis saya ini bisa bertahan dan tentunya bisa bertumbuh? Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya beranggapan bahwa semua bisnis ini adalah milik Tuhan. Saya di sini ditunjuk Tuhan sebagai pengelola aja. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola bisnis ini sesuai dengan firman Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu yang kedua adalah dream goal, saudara, mimpi. Jadi apa yang saya alami hari ini itu sudah saya bayangkan pada saat saya memulai bisnis saya pada tahun 2007 itu, saudara, saya masih kuliah. Jadi waktu itu saya membayangkan bahwa saya memiliki sebuah perusahaan, kantor dengan beberapa karyawan, dengan berbagai macam produk yang saya jual. Dan puji Tuhan, itulah yang saya alami pada saat ini. Tuhan sudah percayakan kepada saya sebuah perusahaan alat medis dengan legalitas yang resmi dari Kementerian Kesehatan, dan Tuhan sudah percayakan juga kantor kedua kami di Surabaya, di mana kami diberikan wilayah Jawa Timur untuk mensuplai alat-alat kesehatan di seluruh rumah sakit dan instalasi fasilitas medis di sana. Dan puji Tuhan juga kami dipercayakan dengan banyak sekali karyawan yang harus juga kami kelola dengan baik, kami sejahterakan, dan kami percaya bahwa semua itu memang dimampukan oleh Tuhan saja. Jadi memang mimpi-mimpi itulah yang membuat saya bekerja dengan sepenuh hati sehingga bisa membuat perusahaan ini terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang banyak. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, saudara. Saya sudah memiliki dream goal yang jauh lebih besar lagi, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Saya catat dengan detail apa yang saya mimpikan, apa yang ingin saya raih, dan saya buka setiap hari. Saya doakan, saya imani bahwa saya sudah menerimanya. Karena dalam Alkitab firman Tuhan berkata, Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu inginkan dan kamu doakan, dan percayalah kamu sudah menerimanya. Saya aminkan hal itu setiap hari. Lalu ada beberapa teman yang tanya, gimana kondisi bisnismu saat pandemi ini? Ya, saya jelaskan dengan apa adanya. Memang secara
penjualan, secara omset, secara bisnis ada peningkatan, saudara. Tapi bukan itu yang utama. Di kondisi seperti ini, Tuhan membawa saya untuk belajar lebih dalam lagi tentang bisnis alat kesehatan ini. Saya di sini diajarkan untuk melihat bahwa dalam berbisnis itu keuntungan atau profit itu bukan yang utama. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, dan melalui bisnis ini kita bisa membantu orang, menolong orang. Tentunya kalau dalam bidang saya ini menolong orang-orang yang sedang sakit dengan menyediakan alat-alat kesehatan yang terbaik untuk membantu penyembuhan mereka. Dan tentunya saya diajarkan oleh Tuhan bahwa saya tidak boleh mengambil kesempatan dari kondisi seperti ini. Jadi memang apa yang saya lakukan semuanya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi melalui cerita singkat yang tadi saya sampaikan, ada beberapa tips yang bisa saya simpulkan bahwa ternyata semua bisnis yang ada itu adalah milik Tuhan. Dan kita manusia di dunia ini hanya dipercayakan sebagai pengelolanya. Oleh karena itu, kita harus mengelola bisnis itu dengan baik, dan tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan firman Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan yang kedua, dalam berbisnis kita harus memiliki mimpi, memiliki dream goal, saudara. Karena saat kita memiliki dream goal yang jelas, maka itu akan menjadi sebuah mindset atau pemikiran yang terus ada di dalam otak kita, sehingga itu akan mempengaruhi action kita dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Jangan takut bermimpi, karena pada saat kita bermimpi, mimpi itu akan menjadi sebuah mindset, dan saat menjadi sebuah mindset kita akan pikirkan setiap hari akan menjadi sebuah rencana, dan saat rencana itu kita lakukan maka akan menjadi kenyataan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar lagi akan dilanjut oleh kesaksian dari istri saya mengenai apa yang dia alami dari seorang dokter gigi yang biasanya merawat pasien, sekarang beralih profesi menjadi seorang pengusaha buah yang biasa kami sebut bakul buah. Halo, saya Floren. Benar seperti yang suami saya katakan tadi, saya 2020 awal masih aktif bekerja sebagai dokter gigi, dan setiap harinya saya punya kesibukan pagi sampai siang saya praktek untuk membantu masyarakat untuk merapikan giginya dan mengobati giginya, dan sore harinya saya aktif di pelayanan gereja. Maret 2020 pertengahan pandemi di Indonesia mulai merebak, dan secara tiba-tiba anak-anak sekolah mulai diberhentikan dan dirumahkan. Waktu itu saya berpikir karena penyebaran COVID itu banyak melalui air liur, jadi saya berpikir pekerjaan saya mempunyai risiko yang sangat besar untuk tertular dan memberikan kesempatan di ruang praktek untuk saling menular gitu kan. Jadi saya berpikir untuk meminta izin kepada suami, bagaimana kalau selama pandemi ini saya izin untuk di rumah bersama anak-anak dan tidak praktek, karena waktu itu kondisi saya sedang hamil 4 bulan dan kehamilan ini benar-benar kami nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Sehingga saya harus di rumah dan memiliki banyak waktu luang untuk di rumah. Nah, hari ketiga saya di rumah, saya berpikir untuk membeli 1 peti jeruk, dan saya pikir saya akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan vitamin di keluarga saya, karena kami mempunyai kebiasaan untuk menggunakan vitamin dari yang natural, yang alami gitu. Jadi saya berpikir 1 peti itu saya bisa gunakan untuk minum sendiri, untuk keluarga saya, dan setengahnya saya bisa bagikan ke teman saya untuk teman saya jual, sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan, karena ada waktu pandemi ini teman saya itu kehilangan pekerjaan, tetapi mungkin kurang begitu cocok untuk teman saya, sehingga teman saya itu tidak bersedia untuk join.
Jadi saya waktu itu berpikir, aduh itu sudah terlanjur saya beli kan 1 peti. Itu mau buat apa, kalau diminum sendiri pasti keburu busuk kan gitu. Jadi saya berpikir untuk memulainya saya jual di grup perumahan gitu. Di grup perumahan kami ada grupnya ibu-ibu gitu, saya mulai posting di situ. Posting di situ dan jual dengan harga pasar. Saya melihat dalam 1-2 jam 1 peti itu sudah habis, padahal itu masih pagi gitu. Dan siangnya saya minta kiriman lagi 2 peti dan ternyata belum sampai sore sudah habis juga gitu. Saya berpikir, wow, ternyata bisa juga ya berjualan jeruk. Asik juga nih daripada di rumah nganggur yang biasanya setiap harinya dari pagi sampai siang saya praktek dan hampir setiap hari saya menghabiskan waktu di gereja untuk pelayanan, untuk mengisi kelas-kelas pelatihan SIR. Tiba-tiba saya masih di rumah, jadi ternyata saya sangat menikmati bisa berjualan jeruk ini. Jualan yang hal baru, karena biasanya saya mengerjakan suatu pekerjaan di bidang jasa yang orang-orang datang ke saya untuk meminta bantuan saya untuk dibenerin giginya. Sekarang saya harus menawarkan suatu pekerjaan atau suatu produk yaitu jeruk, dan saya memulai bisnis ini dari situ. Saya menamai bisnis ini O-Ring. Seiring berjalannya waktu, customer-customer atau langganan-langganan yang sudah terbiasa beli jeruk saya yang tidak cuma di Salatiga aja, tapi di luar kota pun juga banyak yang kita kirim lewat ekspedisi. Saya coba tawarkan ke mereka, yuk iseng-iseng ikut jualan yuk gitu. Ternyata responnya sangat luar biasa, sehingga supplier yang biasa mensuplai jeruk kepada saya itu sampai tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan saya, sehingga saya harus berpikir lagi untuk bagaimana supaya bisnis ini bisa lebih berkembang. Dan saya menemukan petani langsung dari kebun, sehingga saya mencoba untuk mendatangkan dari kebun langsung dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga saya bisa berjalan sampai sekarang ini. Hari lepas hari, minggu demi minggu kita lewati, dan saya dibantu dengan keluarga yang membantu untuk memikirkan bagaimana kita harus bekerja dengan sistem yang lebih rapi sehingga kita bisa menjangkau lebih luas lagi distribusinya dan semakin berkembang. Dari situ saya mulai berpikir bahwa saat kita menemukan satu ide kecil dan kita mau melangkah dan juga mau terbuka untuk belajar tentang konsep baru yang tadinya saya sebagai dokter gigi hanya bekerja sebagai jasa, orang datang dan saya membantu dan itu saya dibayar. Sekarang saya harus belajar untuk menjual barang. Jadi mencoba untuk melakukan hal baru di bidang usaha dagang yang walaupun keluarga besar saya adalah seorang pedagang, tapi saya memang diarahkan sama orang tua saya untuk menjadi dokter gigi. Jadi saya berpikir kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa. Dan sangat puji Tuhan, sampai sekarang saya melihat Tuhan sangat luar biasa menolong saat kita berserah kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Tuhan tolong dan buka jalan, sehingga itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Lepas dari semua itu, tentunya kesulitan sangat banyak sekali. Yang biasa saya bekerja sebagai dokter gigi dengan pasien-pasien yang sangat nurut dengan hasil karya saya. Kalau sekarang saya bekerja sebagai bakul buah, bakul jeruk yang menghadapi pasien-pasien dengan banyak karakter, dan itu membuat saya dituntut untuk belajar bagaimana beradaptasi merespon mereka dengan sangat baik. Seperti komplain customer mengenai suplai barang dari petani yang notabene yang kita jual ini adalah produk alam yang dari ukurannya, dari rasanya, dari minggu ke minggu, dari petian kebun satu ke kebun B, walaupun kita menyajikan dari desa yang kita tawarkan, tapi tetap ternyata tidak seperti barang pabrikan yang selalu datang dengan wujud yang seperti pabrikan gitu hasilnya. Jadi pasti komplainan itu ada. Terus masalah juga ada dari sistem distribusi yang mungkin mobilnya terlambat lah, packingnya kelamaan lah, waktu kerja kita terlalu lama, ternyata
untuk mensortir ternyata banyak hal yang perlu dilakukan sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga pengirimannya terlambat. Terus masalah lain juga ada dari segi keuangan, mungkin ada yang belum bayar gitu. Itu pun menjadi masalah buat kami gitu. Tapi menariknya dari ini semua ternyata itu membuat saya punya kesempatan untuk terus belajar bagaimana mengelola suatu hal baru di luar pekerjaan saya yang biasanya. Itu menjadi suatu kesempatan untuk Tuhan bekerja dan membimbing saya menjadi pengusaha yang lebih baik lagi. Lalu, apa yang membuat bisnis jeruk ini semakin bertumbuh dan berkembang sampai sekarang dan sampai nantinya? Yang pasti, pertama pasti karena Tuhan Yesus. Karena tanpa penyertaan dan bimbingan Tuhan Yesus, kita tidak mungkin mampu melakukan hal ini gitu. Yang kedua, karena saya sangat mencintai pekerjaan saya melakukan semuanya dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk semua jaringan dan customer saya, sehingga semuanya ini bisa mendatangkan berkat untuk banyak orang. Berjualan jeruk Semboro by Orange Distribusi ini ternyata di era pandemi ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, jeruk Semboro sendiri itu memiliki vitamin C dosis tinggi sehingga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk kuat melawan virus COVID-19 ini. Selain itu, dengan menjalankan bisnis ini, kita melihat banyak reseller yang merasakan berkat sehingga kita bisa berkembang bersama dan bertumbuh bersama by Orange Distribusi ini. Jadi inilah mengapa saya menggunakan logo Orange Distribusi ini dengan gambar seperti ini. Di luarnya ada banyak orang saling bergandengan tangan, di dalamnya ada gambar jeruk dan tulisan Orange, dan di atasnya ada tangkai ke atas yang kalau bisa saya artikan, bersama-sama kita bergandengan tangan mengerjakan bisnis Orange ini dan pastinya tetap bergantung kepada Tuhan saja. Kalau boleh disimpulkan, ternyata banyak sekali yang bisa saya pelajari dari berjualan jeruk Semboro by Orange Distribusi ini. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, jangan malu untuk melangkah, tetap semangat, lakukan dengan sepenuh hati, dan tetap bergantung kepada Tuhan karena itu adalah kunci utama untuk kehidupan kita. Sebagai penutup dari kesaksian kami menyimpulkan bahwa kalau kita mau mencoba, kita mau melangkah bersama Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sesulit dan serumit apapun bisnis atau masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka tidak ada yang mustahil dan mukjizat Tuhan pasti terjadi. Demikian sharing dari kami, mudah-mudahan bisa menguatkan dan bisa menjadi berkat bagi pemirsa KTT di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mempelai Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara KTT. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari satu keluarga muda, yaitu Andika dan Floren. Bagaimana mereka berdua sehati melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan sesuatu yang luar biasa, sehingga saya percaya mereka bisa berhasil sampai hari ini karena berkat-berkat Tuhan, perkenanan Tuhan yang luar biasa. Mereka masih muda, mereka berjuang dari nol, saudara. Mereka bukan berjuang karena fasilitas orang tuanya yang serba ada, serba bisa dan membiayai semua kebutuhan mereka. Tidak, mereka dari nol. Mereka dari keluarga yang sederhana, khususnya untuk Andika. Dan mereka punya satu keinginan untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi atau keluarga yang mandiri dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dan seterusnya. Luar biasa. Memang di mana suami istri ini kalau mau hidup rukun ya, sehati ya, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka akan Tuhan perkenan. Tuhan akan berikan yang menjadi bagian yang terbaik dari hidup mereka. Setelah saya melihat dari kesaksian mereka, ada beberapa hal tentu yang kita bisa pelajari, tetapi saya boleh memetik satu pelajaran yang sangat luar biasa. Saya sendiri juga diberkati melalui kesaksian ini, bagaimana mereka, saudara, membangun kehidupan
tidak dengan cara yang manja ya. Mereka tahu ada tantangan yang harus dihadapi dan mereka hadapi. Sekalipun banyak seringkali mereka mengalami kegagalan, bingung dan jalan buntu bahkan, tetapi mereka nggak menyerah, saudara. Saya melihat ada satu nilai hidup yang sangat penting dalam setiap orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, yaitu yang namanya kerajinan, saudara. Rajin artinya orang itu selalu mau berusaha memperbaiki diri dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan baik, dan percaya juga mereka memiliki semangat yang sepenuhnya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Tinggal bagaimana mereka meraihnya, yaitu dengan hati tangan yang rajin, saudara. Amsal 13 ayat 4 mengatakan demikian, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Banyak orang berangan-angan, iya aku ingin jadi orang sukses, aku kalau besar mau jadi orang seperti ini yang berhasil, yang sukses, yang punya bisnis yang begini dan begitu. Tapi itu hanya sekedar keinginan, karena tidak dibarengi dengan satu usaha, tidak dibarengi dengan satu kerja keras, kemauan yang keras, hati yang rajin, yang terus mencari perkenanan Allah, jalan-jalan Tuhan, saudara. Jadi saya mau sampaikan, saudara, sebaik-baiknya keinginanmu untuk maju tanpa hati yang rajin, keinginan itu menjadi sia-sia. Oleh karena mari saudara miliki hati yang rajin, artinya suka terus belajar dengan tantangan-tantangan yang ada, terus maju, saudara. Karena dengan begitu saudara akan semakin pandai. Dan satu ayat lagi, saudara, dari Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Lamban, sudah bekerja, tapi lemot, saudara. Ya, lobet. Kerjanya ya asal hari ini ya wes, itu segini rapopo, begini. Nah, saudara mari isi, ya dikatakan dari tangan yang lamban membuat orang miskin. Sudah bekerja tapi lamban, tidak segera menangkap kesempatan-kesempatan yang ada. Saya lihat Florence, saudara, bisa berbisnis jeruk. Saya menurut ini karena tangannya rajin, saudara. Ada kesempatan langsung dikerjain, saudara. Tapi ada banyak orang, ada kesempatan di depan mata. Saya nunggu besok lah. Nanti kalau tidak berhasil gimana? Saudara, orang yang tangannya lamban sulit untuk menjadi orang berhasil. Maka saya beritahu, hari-hari ini, pandemik ini adalah kesempatan yang sangat baik, yang banyak orang mungkin tidak melihat, atau orang melihat tapi tidak mau ambil karena mereka takut, mereka lamban. Saya berdoa, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, pada saat kau melihat kesempatan yang baik, jangan tunda-tunda, jangan berlambat-lambat untuk segera ambil. Dan tentu saudara, kesempatan-kesempatan yang ada itu saudara bawa dalam Tuhan, dalam doa-doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Saya melihat Florence dan Andika, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang mengangkat. Dan kalau tangan Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu tangan manusia yang bisa menurunkannya. Oleh itu mari saudara, saya percaya ini juga bagian buat saudara juga, bukan hanya untuk Andika dan Florence saja. Kesempatan ini untuk semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang mau bergerak cepat dan meraih kesempatan-kesempatan yang ada hari-hari ini. Hal yang mustahil hari-hari ini kalau dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh dari kepada Tuhan, hati yang rajin kepada Tuhan, hati yang melayani Tuhan, hati yang ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan tangan yang terus bekerja dengan rajin, saudara. Saya percaya sebentar lagi, bahkan sudah ada di depan mata saudara, berkat-berkat Tuhan sedang menanti saudara. Bahkan tidak mustahil berkat itu sedang mendatangi saudara hari-hari ini. Saya berdoa, bukan hanya Andika dan Florence yang akan diberkati, tapi semua jemaat yang mendengar hari ini, bahkan yang akan mendengar, setiap telinga yang mendengar, kau akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat janji firman-Mu dan perkenanan Tuhan, bahkan kepastian akan janji Tuhan menjadi satu semangat, harapan, bahkan satu langkah-langkah iman bagi kami
untuk kami terus maju di tahun-tahun, di bulan-bulan, di hari-hari yang ada. Mungkin keadaan sulit, tapi kami percaya Tuhan ada di atas semuanya. Tuhan mampu menolong kami untuk kami bisa terus naik dan kami tidak turun. Berkati untuk seluruh mempelai Kristus, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berikan hati yang rajin, tangan yang rajin, dan jadikan mereka berhasil dan sukses. Ku berdoa dan mengucap syukur, berkati mereka dan pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.